Kisah Nabi Yakub alaihissalam menurunkan para nabi keturunan dari Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi dan rasul yang ke-10 dari 25 nabi dan rasul. Nama Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Nama Yakub atau Israel bin Ishak. Usia 147 tahun. Periode sejarah 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Tempat diutus Sam, Syria. Jumlah keturunannya 12 anak laki-laki, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakar, Zebulaon, Yusuf, dan Benyamin. Dan 2 anak perempuan, yaitu Dina dan Yaktira. Tempat wafat Al-Khalil, Hebron, Palestina. Sebutan kaumnya kaum Kan'an. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim bernama Rifqah bin Azar. Yakub adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua bernama Al-Ais atau Isu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada benar kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Al-Ais Isu berdendam, dengki, dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayang serta dicintai oleh ibunya. Nabi Ishak dan istrinya memang lebih memperhatikan Yakub. Mereka bersikap demikian bukan karena pertimbangan manusiawi, namun sebagai wujud pengawalan atas kehendak Allah yang memberitakan kelahiran Yakub beserta kemuliaan diri dan keturunannya yang disampaikan melalui 3 tamu yang dulu menemui ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat 11 Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri di sampingnya, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Al-Ais Isu menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istrinya itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemaskan dan menyesakkan hati Yakub. Tolonglah ayah berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasi dengan cara kekeluargaan. Nabi Ishak sebagai utusan Allah diberikan petunjuk untuk menghijrahkan Yakub ke negeri Irak. Berkata si ayah kepada Yakub, "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah kisut dan berkerut, dan aku sudah tidak berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Al-Ais atau Isu kepadamu akan makin meningkat, dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ya, dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dari saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut pikiranku, kau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu, Laban bin Ba'tuil. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan irian doaku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tenteram." Rahasia dan anjuran si ayah mendapat tempat di hati si anak Yakub. Anjuran ayahnya adalah
jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antara dirinya dengan isu. Apalagi dengan mengikuti saran itu, ia dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas, membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta kepada ayahnya dan ibunya izin akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub pergi meninggalkan negerinya dengan melalui jalan pasir dan sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin samun panas yang membakar kulit. Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju Padan Aram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat. Dalam merasa letih dan lesu, pada salah satu tempat perhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letihnya tertidur di bawah tuduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak itu, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniai rezeki yang luas, penghidupan yang aman damai, keluarga yang anak cucu yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru. Bertambahlah semangatnya untuk cepat mungkin tiba di tempat yang dituju, menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Nabi Yakub tiba di Irak. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram. Setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang rumput. Burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mudik mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar, bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu. Tidak sukar bagi seorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanya segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing. Saya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia putrinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahel." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri gadis yang ayu itu dan cantik. Lalu dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya. Ia mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifqah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padan Aram dari Kan'an dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, dengan menyampaikan pesan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati dan sikap yang ramah, muka yang manis, disilakan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban, bapak saudaranya. Berpelukanlah dengan mesranya si bapak saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu, dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang bercucuran oleh rasa terharu dan sukacita. Maka disiapkanlah oleh Laban bin Batuil tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Yakub, yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapak saudaranya sebagai anggota keluarga, disampaikan oleh Yakub kepada bapak saudaranya pesan Ishak, ayahnya, agar mereka berdua berbesan dengan mengawinkannya kepada salah seorang dari putri-putrinya. Pesan tersebut diterima oleh Laban dan setuju akan mengawinkan Laban dengan salah seorang putrinya, dengan syarat sebagai mas kawinnya ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal mentuannya selama 7 tahun. Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapak saudaranya, dan bekerja ia sebagai
seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. Selama 1 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja di dalam perusahaan peternakan Laban yang menagih janji bapak saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Leah sebagai istri. Namun anak saudaranya menghendaki Rahil, adik dari Leah, yang lebih cantik dan lebih ayu dari Leah yang ditawarkannya itu. Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapak saudaranya, yang juga dari pihak bapak saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Tetapi ada isyarat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkai kakaknya kawin lebih dahulu. Karenanya selagi jalan tengah agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar saudaranya Yakub menerima Leah sebagai istri pertamanya dan Rahil sebagai istri keduanya nanti setelah 7 tahun berikutnya. Yakub yang sangat menghormati bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, Yakub yang dilayani dengan baik dan beda dengan seolah anak kandungnya sendiri. Yakub tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapak saudaranya itu. Perkawinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditandatangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikawinkanlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk ke kota Padan Aram. Dengan demikian Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik. Hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak terlarang, akan tetapi oleh syariat Nabi Muhammad SAW hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba saja untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan dari kedua istrinya Yakub dikaruniai 12 anak, di antaranya Yusuf dan Benyamin dari ibu Rahil, sedang yang lainnya dari Leah. Yakub diangkat menjadi nabi. Yakub diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ia sedang dalam perjalanan menuju Irak. Dalam perjalanannya menuju Irak, Allah berkehendak mengangkat Yakub menjadi nabinya. Allah memberi wahyu dan menyampaikan bahwa bumi Allah yang luas ini akan diwariskan kepada Nabi Yakub beserta keturunannya. Yakub menerimanya amanah tersebut dengan penuh syukur dan bertekad menjaga serta merealisasikannya. Kisah Nabi Yakub dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yakub dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Ibrahim, Yusuf dan lain-lain nabi lainnya. Tak banyak dakwah Nabi Yakub yang diceritakan dalam Al-Quran maupun dalam buku-buku sejarah yang juga ditulis dari sumber-sumber Al-Quran. Nama Nabi Yakub di dalam Al-Quran disebutkan 1. Surah 12 Yusuf ayat 6, 2. Surah 29 Al-Ankabut ayat 27, 3. Surah 11 Hud ayat 71, 4. Surah 2 Al-Baqarah ayat 133, 136 dan 140, 5. Surat 3 Ali Imran ayat 84, 6. Surat 4 An-Nisa ayat 193, 7. Surat 6 Al-An'am ayat 84 sampai 86, 8. Surat 21 Al-Anbiya ayat 72, 9. Surat 38 Sad ayat 45. Surah 12 Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Rabbmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Rabbmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walaupun sangat sedikit kisahnya di dalam Al-Quran, namun nama Yakub banyak digandengkan dengan nama-nama nabi dan rasul-rasul lainnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.